Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mathemagis. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang turunan fungsi implisit yang salah satu sukunya memuat variabel X dan Y. Nah, di sini sudah ada fungsi yaitu 3X min Y sama dengan X. Nah, fungsi ini akan kita buktikan dengan menggunakan dua cara. Akan kita turunkan dengan menggunakan dua cara. Pertama, kita turunkan dia secara eksplisit. Yang kedua, kita akan turunkan secara implisit. Untuk yang pertama, kita turunkan dulu secara eksplisit. Yang pertama, kita jadikan dulu fungsi 3xy min 4 sama dengan x menjadi fungsi eksplisit. Caranya seperti biasa, 3x y min 4 sama dengan x. Nah, kita ubah dalam bentuk y. Jadi seperti ini, 3xy min sama dengan x tambah 4. Berarti y-nya ya kita ubah dalam salah satu variabel yaitu y dalam x. Berarti x tambah 4 per 3x. Nah, seperti ini. Ini sudah menjadi fungsi eksplisit. Tinggal kita turunkan seperti biasa. Jadi y aksen sama dengan seperti apa? Nah, teman-teman mungkin perlu ingat kembali bahwa yang ini kita misalkan dulu sebagai U, terus yang bawah ini kita misalkan dia sebagai V. Jadi teman-teman perlu ingat bahwa turunan dari misalkan saya punya Y itu sama dengan U per V, maka Y aksennya itu sama dengan U aksen V min V aksen U per V kuadrat, gitu ya. Jadi teman-teman menurunkan dulu dengan cara seperti ini, dengan cara turunan pada pembagian ya. Sekarang kita tinggal menurunkan fungsinya. Jadi Y aksen sama dengan Y aksen sama dengan U-nya adalah U aksennya berarti adalah 1 dikali V yaitu 3x dikurangi V aksennya adalah 3 dikali U-nya adalah X tambah 4 per V kuadrat per 3x. Jangan lupa 3x ini semuanya yang dikuadratkan 3x kuadrat seperti ini, sehingga menjadi 3x min 3x min 12 per 9x kuadrat, begitu ya. Kita sederhanakan, karena 3x kurang 3x sama dengan 0, maka min 12 per 9x kuadrat, atau kalau kita sederhanakan lagi menjadi min 4 per 3x kuadrat. Nah, ini adalah hasil turunan dari fungsi 3xy min 4 sama dengan x secara eksplisit, gitu ya. Nah, secara implisitnya seperti apa? Teman-teman bisa perhatikan ini. Secara implisitnya seperti kemarin, kita tinggal menurunkan setiap sukunya. Jadi nanti kita turunkan 3xy 4 diturunkan, kemudian x juga diturunkan. Jadi seperti ini nantinya turunan dari 3xy terhadap x dikurangi turunan dari 4 terhadap x, terus turunan dari x terhadap x, seperti itu. Nah, ini mudah. Yang sebelah kanan jadi tinggal 1 ya, turunan x terhadap x sama dengan 1, turunan 4 terhadap x itu sama dengan 0. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana menurunkan suku yang memuat 3xy seperti ini. Nah, teman-teman perlu perhatikan di sini dulu. Jadi untuk menurunkan suku yang memuat xy, nanti kita bisa menggunakan permisalan ya. Nah, bagaimana menurunkan 3xy terhadap x? Yang pertama, kita misalkan dulu 3x ini sebagai U. Terus yang y ini kita misalkan dia sebagai V.
Jadi nanti ada dua fungsi, yaitu 3x dan y, anggap seperti itu ya. Kemudian karena ini dikalikan, berarti kan teman-teman, karena 3x dikalikan dengan y atau u dikalikan dengan v, maka penurunannya juga sama dengan aturan perkalian. Jadi kita turunkan dulu. Yang pertama, turunan dari u terhadap x dikali v, kemudian ditambah dengan turunan dari v terhadap x dikalikan dengan u. Seperti itu teman-teman. Turunan u berarti adalah turunan 3x terhadap x. Ingat, turunan 3x terhadap x, maka dia sama dengan 3. Sama dengan 3 dikalikan v-nya adalah y, sehingga 3y ditambah, nah dv-nya adalah v-nya adalah y, sehingga turunan y terhadap x, kalau teman-teman ingat kemarin, yaitu 1 dikali dengan, ingat kalau turunan y terhadap x maka dikali dy per dx. Seperti itu, terus kemudian dikalikan dengan u-nya di sini adalah 3x. Nah, sehingga hasil dari turunan dari suku 3xy terhadap x itu hasilnya adalah 3y plus 3x dy per dx. Seperti ini teman-teman ya. Jadi ini adalah turunan fungsi implisit yang memuat suku xy. Nah, ini kita tinggal pindah saja ke sebelah kiri. Kita tambahkan di sini, berarti 3y ditambah 3x x dikalikan dy per dx dikurangi 0 sama dengan 1. Seperti itu ya. Jadi yang ini adalah hasil dari turunan yang ini teman-teman. Nah, setelah itu tinggal kita cari dy per dx nya sama dengan berapa, sehingga kita bisa menemukan dengan sedikit manipulasi aljabar, kita bisa menemukan dy per dx itu sama dengan 1 dikurangi 3y per 3x. Gitu ya. Nah, apakah sudah selesai? Nah, sebenarnya boleh sih ini dianggap selesai, tapi teman-teman mungkin perlu ingat bahwa di sini y-nya masih ada. Sedangkan kita tahu tadi y itu bisa sama dengan x plus 4 per 3x. Kita tinggal substitusikan seperti ini. Pembilangnya adalah 1 min 3 dikalikan x tambah 4. Nah, ini adalah y-nya ya teman-teman, per 3x per 3x seperti ini. Nah, teman-teman mungkin bisa langsung coret saja karena di sini ada 3 dan 3. Coret. Nah, sehingga jadi bisa kita sederhanakan seperti ini, sama dengan, nah, pembilangnya 1 dikurangi x tambah 4 per x per 3x gitu. Nah, ini, nah, kita pindah ke sini ya. Jadi kita samakan penyebutnya menjadi x dikurangi x kurangi 4 per x gitu ya, sehingga penyebutnya juga yang di bawah ini jadi 3x gitu. Ini mudah kita sederhanakan menjadi pembilangnya menjadi min 4, penyebutnya karena ini ada x kemudian ini ada x, maka penyebutnya menjadi 3x kuadrat. Seperti ini. Kalau teman-teman lihat lagi di halaman yang sebelumnya tadi, hasilnya juga min 4 per 3x kuadrat. Jadi sudah sama teman-teman ya, baik kita menggunakan fungsi
implisit atau kita turunkan secara eksplisit, hasilnya nanti akan sama. Jadi mana yang lebih mudah terserah teman-teman. Mungkin teman-teman merasa lebih mudah menggunakan fungsi eksplisit, tapi ingat tidak semua fungsi bisa diubah menjadi fungsi eksplisit. Tidak semua fungsi implisit itu bisa diubah ke fungsi eksplisit. Seperti di contoh kemarin, itu ada beberapa fungsi yang memang tidak bisa diubah ke fungsi eksplisit. Jadi cara penurunannya ya tetap diturunkan menggunakan teknik turunan fungsi implisit. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ini mungkin adalah pembahasan terakhir mengenai turunan fungsi implisit. Jadi kita akan ketemu lagi tapi di topik pembahasan yang lain. Jadi ini sudah berakhir teman-teman ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.